Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada kami boleh bersyukur, kami boleh memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama. Sebab sungguh kekuatan kami hanya ada dalam hadirat. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau, Yesus. Sebab kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau Immanuel yang menyertai kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Engkau yang selalu ada bersama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Kami datang menyembah pagi hari ini Tuhan. Ku menyembah
Ampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya dalam segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sedap jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesusku. Sedap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan,
Sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Kami sembah, kami sembah Kau. Terpujilah nama Yesus Tuhan, terpujilah Kau Yesus, Kau yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan namamu, haleluya. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpuji disembah, kami sembah, kami puji Engkau selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, mulialah namamu, mulialah namamu,
Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau sanggup menolong kami. Dan pertolonganmu tak pernah terlambat. Sebab itu kami terus berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Bahkan kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Terpuji Yesus. Haleluya, 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 kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kau satu-satunya Allah yang layak dipuji disembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus, yang beri kekuatan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Yesus Tuhan. Puji
terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bangga punya Allah yang seperti Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mempedulikan hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenan goyang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Semua Kau ada di setiap musim kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Aku patah di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu ku lewati semua berkenan goyang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan.
melimpah bagiku bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananku yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau yang selalu bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Sebab itu sungguh hati kami tenang dan kami aman di dalam-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan biarlah firman-Mu di dalam kami menguasai hidup kami, mengendalikan langkah-langkah kami, sehingga kami menikmati damai, sejahtera, ketenangan dan ketenterangan seumur hidup kami. Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita. Pada hari ini kita sudah sampai di Filipi 2, perikop hari ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Perikopnya berjudul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi kalau kita amati judul perikop ini, nasihat Paulus kepada jemaat Filipi supaya bersatu, ya, maka kita dengan mudah menginterpretasikannya bahwa walaupun jemaat Filipi adalah jemaat yang luar biasa, yang baik, ya, yang bagus, ya, tetapi Paulus perlu memberikan nasihat supaya mereka bersatu, karena Paulus mendengar ada riak-riak perpecahan, ada ancaman perpecahan di antara jemaat di Filipi, sehingga Paulus perlu untuk menulis surat dan mengingatkan supaya jemaat di Filipi bersatu, dan untuk bersatu itu perlu merendahkan diri seperti Kristus. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi prinsip-prinsip yang nanti kita akan pelajari, kita akan baca, dan ini sudah berulang-ulang, ya, kita dengar. Tentu dapat kita praktekkan bukan hanya di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja, tetapi hubungan suami istri, ya, di dalam komunitas. Prinsip-prinsip ini sangat baik untuk kita bisa praktekkan bersama, praktekkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan bacakan bagi kita
Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Kita kembali ke ayat yang 1, ayat pertama. Dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi, di dalam Kristus sudah ada, sudah ada nilai-nilai, sudah ada potensi yang Kristus taruhkan di dalam kita, karena kita juga memiliki Kristus, tentu nilai-nilai ini, potensi-potensi ini ada di dalam diri kita, ya. Dikatakan di dalam diri Kristus atau di dalam diri kita juga ada nasihat, ya. Jadi kita mempunyai potensi untuk saling menasehati satu dengan yang lain, ya. Hari-hari ini nasihat menjadi sangat penting, ya, bagi banyak orang, ya. Orang butuh nasihat, bahkan kadang-kadang untuk orang-orang yang ahli, ya, nasihat itu mahal, ya, perlu dibayar mahal, ya, penasihat pajak, penasihat perkawinan, ya, penasihat, ya, macam-macam, ya, dan pembayarannya tidak mudah, tidak murah, ya. Tapi di dalam diri kita hari ini kita diingatkan bahwa ada karunia untuk kita boleh saling menasehati satu dengan yang lain. Itu sesuatu yang menurut saya potensi yang cukup besar di antara kita. Nah, oleh karena itu, mari kita di dalam komunitas, di dalam hubungan keluarga, suami istri dengan anak, ya, atau di dalam pekerjaan kita, ya. Nah, potensi ini, karunia ini kita fungsikan di dalam diri kita. Memang kadang-kadang kita tidak tahu harus menasihati apa, tapi kalau kita mau, ya, kalau kita punya hati, ya, maka karunia ini bisa bekerja di antara kita, ya. Jadi yuk sama-sama, ya, di dalam setiap hubungan, di dalam setiap situasi, baik suami istri, keluarga, komunitas, dalam gereja, dalam pekerjaan, ya, kita punya karunia yang dahsyat, karunia yang luar biasa, yaitu kita bisa untuk saling menasihati, ya. Kemudian dikatakan ada penghiburan kasih, ya. Ada penghiburan kasih berarti, ya, kita bisa saling menghibur, kita saling menguatkan, ya, dengan dasar kasih, ya. Kemudian ada persekutuan roh, ya. Saya menerjemahkannya, kita bisa saling mendoakan, ya, satu dengan yang lain. Kemudian ada kasih mesra, ya, di antara kita, dan tentunya ada belas kasihan. Belas kasihan adalah dasar Tuhan menggerakkan kita untuk kita boleh menjadi berkat. Kalau kita muncul di hati kita melihat seseorang, melihat suatu kondisi, kemudian muncul belas kasihan di hati kita,
muncul hati kita digerakkan oleh belas kasihan. Kemungkinan besar Tuhan sedang berbicara kepada kita supaya kita bergerak untuk bisa menjadi berkat di dalam situasi tertentu atau kepada orang-orang tertentu, ya. Jadi dasarnya adalah belas kasihan. Jadi potensi-potensi ini ada di dalam diri kita karena dikatakan ada dalam Kristus. Oleh karena itu, maka ayat yang kedua dikatakan karena itu. Karena potensi yang ada di atas itu semua, Paulus menasihatkan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kita bisa bersatu, bisa sehati sepikir, bisa mengalami satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, karena hal yang di ayat yang pertama tadi kalau kita praktekkan satu dengan yang lain. Nah, tantangannya atau penghalangnya ada di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi tantangannya di dalam ancaman perpecahan, ancaman ketidakbersatuan itu adalah ketika ada orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri, menganggap yang lain tidak penting, ya. Nah, itu menjadi ancaman bagi kita. Oleh kadang-kadang ya di dalam hubungan rumah tangga, ya, hal ini bisa muncul di dalam pikiran kita. Ya, pikiran suami, aku kan udah capek cari duit, aku kan sudah capek bekerja di luar. Nah, aku layak dapat penghargaan, aku layak dihargai, aku layak mendapat pelayanan dan lain sebagainya seperti itu, ya. Sama juga ya, istri juga bisa saja berpikir demikian, aku sudah capek di rumah segala macam, harusnya aku mendapatkan perhatian dari pasanganku dan lain sebagainya, ya. Nah, ini ancaman bagi persatuan ketika apa? Ketika seseorang ingin mendapatkan pujian yang sia-sia, ya, mencari kepentingannya sendiri-sendiri dan menganggap orang lain itu tidak terlalu penting, dirinya lah yang penting, ya. Di ayat yang keempat itu dikatakan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga, ya. Saya melihat satu video yang cukup memberkati, ya, yang isinya sebuah wawancara yang menceritakan seseorang, bapak ini senang minum kopi di sebuah tempat kopi, ya, kopi shop gitu. Karena apa? Karena pelayan kopi itu atau baristanya itu sangat ramah gitu. Ketika bapak ini datang selalu disapa dengan menyebutkan namanya dan selalu menanyakan kabarnya, gimana kabarnya hari ini Pak? Dengan sukacita dan dengan gembira. Sehingga bapak ini senang berada di situ dan dia selalu ingin ngopi di kedai kopi tersebut, ya. Nah, karena sudah akrab, dia bertanya, kenapa kamu berbeda dengan yang lain seperti ini? Kenapa kamu begitu ramah, begitu dekat dengan saya dan dengan banyak pelanggan-pelanggan yang lain? Dan dia bercerita, ya, bahwa atasannya memperlakukan dia, katanya, ya, kurang lebih ya memperlakukan dia seperti manusia, bukan seperti karyawan gitu. Nah, atasannya kalau jumpa dengan dia, ya, tidak seperti atasan-atasan dia sebelumnya. Kalau atasan-atasan dia sebelumnya, kalau jumpa, selalu nanyanya kan pekerjaan. Laku berapa hari ini? Gimana? Tercapai nggak target kita? Dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau atasan yang dia sekarang, ya, nanyanya berbeda. Dia nggak nanya pekerjaan, tapi nanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana istri? Saya dengar anakmu sakit ya? Gimana keadaannya sekarang? Oh ya,
saya bawa obat untuk anak kamu. Nah, dia diperlakukan seperti itu. Jadi pekerjaan menjadi nomor sekian gitu, tetapi pribadinya menjadi hal yang utama diperlakukan atasannya kepada dia, sehingga dengan sendirinya secara otomatis karena dia diperlakukan seperti itu, ya, maka dia memperlakukan konsumen juga seperti keluarganya sendiri, ya. Nah, ini menarik sekali, ya, untuk menjadi inspirasi, ya, bagi saya ini sangat memberkati, ya. Jadi kita belajar untuk menganggap bahwa orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Ayat-ayat selanjutnya, ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-9 itu, ya, menjadi sebuah prinsip lebih lagi, ya, kalau kita mau bersatu maka dikatakan ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ingin mempraktekkan prinsip-prinsip yang di atas, maka pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita sudah pernah mendengar dari Pak Heri, ya, yang mengkhotbahkan prinsip-prinsip yang berikut ini di bawah di ayat-ayat berikutnya, ya. Bagaimana Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Kita tidak mempertahankan hak kita melepaskan hak kita, tapi kita fokus untuk melakukan kewajiban kita, setiap kita, suami istri, anggota komsel, anggota gereja, ya, masing-masing fokus untuk melakukan kewajibannya masing-masing, maka pada akhirnya hasilnya setiap orang akan menerima haknya masing-masing ketika setiap orang fokus melakukan kewajibannya, ya. Ayat yang ketujuh, telah mengosongkan dirinya sendiri, ya. Jadi tidak ada reputasi, tidak ada merasa telah berjasa, ya, tapi mengosongkan diri, ya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya. Tidak mengungkit-ungkit keberhasilan, tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukan, ya. Dan ayat yang ke-8, merendahkan diri. Kita belajar merendahkan diri, berarti kita menempatkan posisi kita di tempat yang paling rendah, ya, sehingga tidak ada lagi orang yang dapat merendahkan kita, ya. Sehingga prinsip-prinsip ini, ya, sangat baik untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat sampai mati, ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sama seperti Kristus telah merendahkan dirinya dan pada akhirnya dia mendapatkan kemuliaan, ya. Demikian juga kita, suami istri, keluarga, komsel, gereja, kalau masing-masing kita mempraktekkan nilai-nilai ini, maka saya percaya, ya, kemenangan, kemuliaan, ya, akan kita peroleh, janji-janji Tuhan akan kita peroleh dalam kehidupan kita, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Heri, ya, mungkin silakan untuk ditambahin dan dilengkapi, ya, diberi kesaksian-kesaksian kehidupan sehari-hari juga, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi saya percaya sangat-sangat jelas sekali apa yang Pak Ramli sampaikan dari firman Tuhan pagi hari ini bagi kita. Jadi mari kita sama-sama mempraktekkan gaya hidup, pikiran, dan perasaan Kristus tadi. Supaya ada kesehatian, supaya ada saling nasihat, ada belas kasihan, ada kasih mesra. Jadi kata kuncinya adalah setiap kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus ada dalam hidup kita. Supaya apa? Akhirnya bukan saja hubungan kita satu dengan yang lain, hubungan yang penuh dengan kasih mesra, tidak ada
hal-hal yang membuat kita berantem satu dengan yang lain, tapi justru melalui gaya hidup itu nama Tuhan dimuliakan. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi dalam hidup ini, mari taruh pikiran dan perasaan Kristus. Yang tadi yaitu fokus saja melakukan kewajiban, jangan menuntut hak, terus rendah hati, menjadi orang-orang yang rela berkorban, tidak merasa punya reputasi, menjadi orang-orang yang taat dalam kebenaran. Itu silakan Bapak Ibu. Karena saya pakai handphone, jadi saya tidak bisa melihat satu-satu siapa yang mau ngomong. Welcome ya, saya lihat ada nama Jenensi. Ya, bersyukur kita sama-sama terus bertumbuh. Oke, silakan Bapak Ibu. Oh, Simon, Ibu Simon. Kalau tidak ada, Hengki ada nggak ya? Hengki atau Johnny yang ada? Hengki ada. Oh, Hengki. Baru connect, Pak. Oh, baru connect. Oke. Ya, aku tugas doa, Pak. Oh, oke, silakan Ibu Ros. Nah, kita bersatu hati. Yuk. Dan terima kasih, kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini. Kami masih bisa bangun untuk orang Deo, untuk bersekutu bersama Tuhan, mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapak, Kau berikan kami lebih lagi Tuhan, semangat yang lebih lagi Tuhan untuk selalu mencari Engkau. Terima kasih Pak firman hari ini Tuhan, kami bersyukur Bapak. Tuhan berkati Pak Ramli lebih lagi, berikan hikmat lebih lagi dalam membedah firman-Mu, berikan pencerahan yang baru Tuhan, agar kami semua Tuhan semakin di-upgrade di dalam firman-Mu, dan kami semua diberkati ya Bapak. Kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan di dalam Engkau. Kami semua Tuhan, terutama di dalam Engkau Ramdeo ini Tuhan, boleh Tuhan kami belajar Tuhan untuk mempunyai hati dan pikiran Kristus. Kami selalu bersatu hati Tuhan, mau Tuhan lebih baik lagi Tuhan, baik di dalam mengasihi Engkau, baik di dalam melakukan perintah-Mu, mentaati semua apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap anggota Koram Deo ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua kami Tuhan, boleh Tuhan, bukan hanya Tuhan memperhatikan kesehatan jasmani kami, tapi juga Tuhan meningkatkan Tuhan kerohanian kami untuk lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu setiap Tuhan rencana dalam hidup kami ya Bapak. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ya. Tolong Tuhan yang buka jalan ya Bapak. Apapun yang kami rencanakan Tuhan, biarlah itu semua berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan menolong kami untuk bisa berhasil. Terima kasih Yesus, kami serahkan pokok doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Mrianti dan Bapak Siregar Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam perjalanan mereka Tuhan, di dalam melakukan tugas Tuhan, apapun Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati. Kemana mereka melangkah, kemana mereka pergi, mereka membawa berkat Kristus. Mereka membawa sukacita Kristus bagi orang lain, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Indonesia, negara yang kami cintai ya Bapak. Kami selalu berdoa untuk yang terbaik bagi bangsa kami.
Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap penduduknya, Kau juga memberkati setiap hasil buminya, Kau memberkati setiap apapun yang ada di Indonesia ini Tuhan, baik penduduknya, hasil buminya, hasil alamnya, semuanya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, juga pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah juga Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berikan hikmat dan roh takut akan Engkau. Sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap apapun yang dikerjakan itu semua untuk kepentingan rakyat dan mereka takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percaya Tuhan Indonesia boleh semakin maju lagi ke depannya. Dan Tuhan kami berdoa khususnya Tuhan, Engkau juga Tuhan mempersiapkan pemimpin yang terbaik bagi Indonesia untuk masa depan Indonesia. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kemuliaan, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini kami boleh menyelesaikan koram dio kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, bersyukur kepadamu. Kami juga sudah sharing kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa, biarlah kami terus berusaha untuk menjaga kesatuan hati di tengah-tengah keluarga kami, komunitas kami, bahkan di tengah-tengah gereja, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Ajar kami terus untuk mempraktekkan, menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus dalam diri kami, sehingga kami boleh menerapkan setiap nilai-nilai, setiap prinsip-prinsip yang Kristus telah beri contoh kepada kami. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan memenuhi kehidupan setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami, komsel kami, bahkan gereja kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pikiran, perasaan, perbuatan kami, bahkan perkataan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Kami menyembah hanya kepada satu nama, kami hanya tunduk kepada satu nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami percaya hidup kami sepanjang hari ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah kegiatan kami, aktivitas kami, di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, kami terima hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.